Lalu untuk apa kamu datang? Saya datang untuk menyampaikan pesannya seorang wanita muslimah yang berada di perbatasan Anda dengan Hamura. Di sana, di wilayah Romawi. Di sana ada seorang muslimah. 2 bulan yang lalu saya jalan ke sini hanya untuk menyampaikan pesannya. Dia ditarik jilbabnya oleh pasukan-pasukan Romawi dan didorong sambil dia mengatakan wa mu'tasima, panggil nama Anda. Gitu kan? Terus orang-orang Romawi ini mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang kepadamu dari sana dengan menggunakan keledai? Maka Mu'tasim mengatakan, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau dengar dengan kupingmu itu? Dia bilang, iya, saya dengar dengan kuping saya, demi Allah. Mu'tasim berdiri dari singgasananya menuju ke pintu gerbang istananya, teriak dengan suara keras. Orang semua kaget, mengatakan, hai ibu, demi Allah Mu'tasim sudah mendengar panggilanmu. Kumpulin semua pasukan muslimin, semuanya kumpul, semua pasukan muslimin. Kata Mu'tasim, semua kekuatan Abbasi kumpulin dan datangkan buat saya keledai yang akan saya naikin. Saya nggak naik kuda. 6 bulan dikepung oleh Mu'tasim sampai gagal, berhasil menembus benteng Hamura dan menghukum semua belasan orang yang telah mengganggu muslimah tadi. Didapat orangnya, dipenggal semua oleh Mu'tasim. Kalau kau tidak minta maaf kepada muslim yang sudah kau butakan matanya di bawah istanamu itu, dan kau berikan pakaian terbaikmu dan minyak wangi terbaikmu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Begitu tiba di tangannya Raja Romawi, gemetar dia. Siapa yang buat Raja Soleh marah nih? Dan mereka tahu waktu itu Raja Muslim mengatakan serang, tidak, maafin, jelas bahasanya. Kisah yang lain teman-teman sekalian adalah ekspedisi Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini salah satu orang yang sangat mulia, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dan terkenal dengan keberaniannya. Nanti kiprahnya itu dari zaman Nabi SAW sampai zaman khilafahnya Umar bin Khattab, kiprahnya sangat besar. Dan dia termasuk orang yang sangat luar biasa yang menembus benteng Persia yang pada saat itu tidak bisa ditembus kecuali melalui sungai yang harus berenang ke bawah. Kemudian sungai itu berada pas di tebing batu-batu karang yang tajam, yang besar, dan kota itu ada di atas, ya, namanya kota Tustur waktu itu. Dan Muhammad bin Maslamah inilah yang berhasil masuk berenang sampai dia menggali, ya, tempat yang dia bisa rasakan bisa masuk, sampai masuk dan membuka pintu gerbangnya. Ada kisah sendiri nanti kita akan bahas insya Allah. Tapi jelas Muhammad bin Maslamah ini punya kedudukan yang luar biasa, ya, punya kedudukan yang luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman untuk menonton, ada satu anak muda yang terus terang saya pribadi, saya tidak tahu bagaimana penilaian ulama tentang dia, tapi saya melihat cuplikan yang dia buat adalah hal yang sangat luar biasa. Mesti setiap muslim melihatnya gitu. Sampai sekarang sih saya belum temukan ada ulama yang menyorotin ya. Tapi saya pribadi mengikuti serial yang dia buat itu luar biasa. Judulnya itu 100 tokoh Islam yang telah mengubah sejarah dunia. Bisa ditulis begitu saja, bahasa Indonesia. Beberapa teman-teman kita dari Indonesia itu sudah ada yang duduk untuk nonton rame-rame, anak-anak muda, dan itu dikirim kepada dia. Namanya Jihad At-Turbani. Bisa juga diketik namanya Jihad At-Turbani, atau memang mengetik 100 tokoh Islam yang mengubah sejarah dunia. Luar biasa orang ini. Dia mengungkap banyak hal yang mungkin Bapak Ibu tidak sangka gitu. Bagaimana orang Islam yang duluan masuk ke Amerika sebelum Columbus, fakta sejarahnya apa saja, siapa saja kiprahnya, apa saja kiprahnya kaum muslimin yang selama ini memang berperan, seperti misalnya Sultan Salim I, kemudian ada Sulaiman Kanuni, orang-orang yang sangat terkenal yang berhasil, ya, mengalahkan pasukan salib setelah meninggalnya Salahuddin Al-Ayyub. Ini semua khalifah-khalifah Utsmani yang punya peran sangat besar sekali gitu kan, sangat besar. Dan Sulaiman Kanuni mati syahid dengan umur 90 tahun sekian. Banyak hal yang dibuka sama dia. Di antaranya dia bercerita tentang Muhammad bin Maslamah nih. Jadi teman-teman nonton aja, dan bukunya sekarang bestseller di Timur Tengah gitu kan. Anak ini mungkin masih 30-an umurnya dan dari Palestina asalnya. Tapi dia luar biasa, buku itu sangat luar biasa, bisa teman-teman baca. Kalau bukunya desain bahasa Arab belum Indonesia, tapi bisa tonton di YouTube. Saya lihat ada beberapa cuplikannya sudah dikasih teks bahasa Indonesia. Gitu kan, saya tidak tahu siapa yang kasih, tapi itu sangat bagus ya. Baik, saya cerita sekarang tentang ekspedisi Muhammad bin Maslamah. Ini semua terjadi setelah perang Ahzab langsung ya. Jadi masih akhir tahun 5 Hijriah dan masuk awal tahun 6 Hijriah.
Tepatnya di bulan Muharram tahun 6 Hijriah, Nabi SAW mulai menjadikan Mekah sebagai target beliau. Karena Mekah, Abu Sufyan dan grupnya pada saat itu paling banyak andil dari sisi pasukan. Dari 10.000 itu orang-orang Quraisy paling banyak. Kalau tidak salah sekitar 3 ribuan pasukan. Ya, jadi kurang lebih sepertiga, ya sepertiga dari pasukan Ahzab itu dari orang-orang Quraisy. Nabi SAW targetnya memang Mekah. Ini Mekah ini harus takluk, nggak bisa enggak. Jadi ini semua rentetan nanti akan kita bahas sampai nanti Mekah akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan Mekah sebagai target, namun sebelum Mekah beliau mengamankan dulu wilayah-wilayah di sekitar Mekah agar tidak menghalangi perjalanan nanti pada saat akan ke Mekah. Juga sekaligus mengamankan Madinah dari serangan. Jadi kalau orang-orang mengetahui oh dari Madinah keluar pasukan nih, mereka akhirnya tidak berani menyerang Madinah karena umumnya orang-orang kalau mengirim pasukan pasti di tempat mereka ada pasukan cadangan. Padahal Nabi SAW kalau mengajak sahabatnya itu yang keluar semuanya sudah pasukan inti, di Madinah nggak ada. Tapi orang fahamnya pada saat itu secara strategi perang pasti di Madinah ada pasukan. Maka Madinah dengan secara otomatis waktu beliau mulai mengirim ekspedisi-ekspedisi ini menuju ke wilayah-wilayah untuk mengamankan sekitar Mekah, termasuk tadi kasus membunuh Abu Rafi dan seterusnya, ini semua diamankan dan suku-suku Arab satu persatu diserang oleh Nabi SAW yang terlibat gitu. Maka yang beliau lakukan adalah beliau mengamankan sekitar tempat itu. Dan pada saat itu beliau mengirim setelah matinya Abu Rafi, ekspedisi pertama setelah perang Ahzab dan Quraidah dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Jumlah kekuatan pada saat itu sekitar 30 personil semuanya berkuda. Gitu kan. Ekspedisi ini menuju ke wilayah Bani Qirta. Bani Qirta ini di daerah Dariyah. Bani Qirta di daerah Dariyah. Kurang lebih di wilayah Najd. Najd itu sekitar utara Jazirah Arab. Utara Jazirah Arab. Jadi di sini ada beberapa suku yang memang pada saat itu ikut dalam perang Ahzab. Di antaranya adalah suku Bakar bin Kilab namanya. Suku Bakar bin Kilab ini punya andil di perang Ahzab. Kurang lebih jarak perjalanannya ini kalau zaman dulu dihitung itu 10 hari dari kota Madinah. 10 hari perjalanan dengan kuda sampai ke wilayah Bakar bin Kilab ini. Waktu itu Muhammad bin Maslamah berhasil menyerang mereka dan mendapatkan 100 ekor unta serta 3.000 ekor domba sebagai ghanimah. Dan itu mereka tidak bisa melawan, mereka tidak punya perlawanan karena Muhammad bin Maslamah padahal cuma 30 orang ya. Tapi 30 orang ini memang pasukan inti Nabi SAW kirim, dan ini sering disebutkan dengan sariyah kalau dalam bahasa Arab. Kalau teman-teman baca buku sirah, ada kata-kata sariyah itu berarti pasukan kecil yang Nabi kirim, pasukan-pasukan inti untuk membuat letupan-letupan di beberapa tempat, dan kebanyakan mereka berhasil. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke perang suku Asad. Ini juga salah satu suku Asad yang ikut bergabung dalam perang Ahzab. Nabi SAW terus mengirim ekspedisi-ekspedisi ini. Jumlahnya gak banyak, 30, 40, maksimal 100 orang. Datang serang suku ini, datang serang, tapi tiba-tiba diserang oleh mereka untuk menghukum. Jadi tersebar di Jazirah Arab ini, ternyata kaum muslimin menghukum semua yang datang bergabung dengan Ahzab. Ada di antara mereka sudah langsung menyerah saja, sudah gak bisa karena sukunya tidak besar gitu. Di antaranya perang suku Asad. Suku Asad ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. Nabi SAW mengirim kepada mereka 40 orang pasukan kuda yang dipimpin oleh Ukasha bin Muhsin. Kalau teman-teman masih ingat nama Ukasha ini yang jelas, yang terkenal sekali dengan hadis 70.000 sahabat yang 70.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Kan sempat Ukasha berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk 70.000 itu. Ada sahabat lain lagi berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya juga doain. Kata Nabi, sabakakal Ukash, kau telah didahului oleh Ukasha. Jadi hadis yang masyhur, sampai orang-orang Arab biasa membahasakan itu. Kalau ada orang lebih dulu melakukan satu perbuatan baik, selalu dikatakan sabakakal Ukash, kau telah didahului oleh Ukasha. Jadi terkenal kisah dia dengan itu. Ukasha bin Muhsin, salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan keberaniannya juga dan kegagahannya, gitu kan. Beliau radhiyallahu anhu memimpin 40 pasukan kuda ini. Hal itu menuju kepada suku Asad dan
Ini sebabnya karena Ukasha dari suku mereka. Ukasha dari suku Asad ini, tapi dia masuk Islam kan. Saat tiba di suku Asad, karena tiba-tiba menyerang, maka Ukasha berhasil menawan 10 orang dari mereka dan yang lain melarikan diri. Ya, serta seluruh wilayah suku Asad sudah kosong. Ternyata mereka sudah dengar kalau kaum muslimin akan datang, maka mereka sudah kosongkan tuh. Cuma 10 orang yang sempat didapat. Salah satu dari tawanan itu berkata kepada Ukasha, saya akan menunjukkan padamu harta suku Asad, asal saya dilepaskan. Jadi semua apa harta yang kami simpan, ternyata kami ini, dia bilang, kami sudah tahu kalian akan datang, maka kami sembunyikan harta kami semua di sebuah tempat. Dan semua suku ini sudah menyebar, gitu kan, kemana-mana. Jadi kau tidak akan temukan orang-orangnya, tapi ada harta kami simpan. Kalau kau berjanji mau lepaskan saya, hai Ukasha, saya tunjukkan kamu di mana kami simpankan harta. Kata Ukasha, baiklah. Saya janji akan lepaskan kamu, tapi tunjukkan di mana itu ghanimah, harta rampasannya. Maka jalanlah Ukasha sama orang ini. Tapi ternyata tempatnya jauh sekali. Sampai melakukan perjalanan sekitar 1/4 hari, gitu kan? Jauh. Ukasha di tengah jalan sempat ragu. Lalu bertanya kepada orang tersebut, kalau kau berani dusta, saya akan memenggal lehermu. Dia bilang, tidak. Saya benar-benar memang membawa kalian ke tempat itu. Percayalah. Maka Ukasha hanya sama teman-temannya sepakat pergi dan tibalah di sebuah lokasi. Jadi ada gunung. Gunung itu seperti membuat sebuah lingkaran. Di tengah-tengahnya, di antara gunung itu ada lembah. Lembah itu sangat besar gitu. Dan itu memang di tengah-tengah padang pasir. Orang tidak ada yang tahu gitu. Ternyata kata orang tersebut, lihatlah di belakang lembah, di belakang gunung ini kau akan temukan seluruh hartanya suku Asad. Maka ternyata Ukasha melihat dan melihat memang di sana penuh sekali dengan unta, domba, kemudian harta-harta mereka, kendi-kendi, kemudian kantong-kantong emas, banyak sekali. Dan akhirnya Ukasha mengambil semua itu dan melepaskan orang tadi sebagai bentuk janjinya. Kemudian Ukasha membawa pulang ke Madinah dan menyerahkan semua kepada Nabi SAW. Akhirnya suku Asad berhasil selesai. Kita masuk lagi ke perang Bani Lihyan. Peperangan demi peperangan terjadi, dan saya sudah katakan teman-teman sekalian, kalau kita rentet kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan tidak pernah lepas dari peperangan. Ini sekaligus, dan saya sudah pernah tekankan, saya jelaskan lagi, Islam memang tersebar dengan dua. Dengan dakwah, disampaikan, gitu kan? Dan yang kedua dengan ekspansi jihad, perang. Yang sekarang hilang dari kita ini, tidak ada ekspansi jihad. Kita nganggap jihad itu hanya akan terjadi kalau muslimin lagi diserang, seperti kasus Palestina misalnya. Ini pemahaman yang keliru ini kalau cuma itu. Semua peperangan Nabi SAW adalah ekspansi. Kita perlu tahu, mayoritasnya ekspansi. Beliau bentuk pasukan, menyerang satu wilayah, tawarkan Islam. Ini loh Islam, agama Allah, pencipta langit dan bumi, begini hukumnya. Tolak, bayar jizyah, dalam kondisi terhina. Tolak, diperangi. Nggak bisa. Jadi kita harus paham, memang begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tersebar dengan perang, iya jawabannya memang. Karena kami sedang menjunjung agama Allah. Kalian harus ikut, nggak bisa nggak ikut. Nggak boleh, ini kebenaran. Inna dina indallahil Islam, gitu kan. Tetapi dalam peperangan ada adab-adabnya. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan. Ada hukum syar'i. Dan kalau pasukan muslimin sudah masuk, berhasil merebut wilayah itu, maka konsep dasarnya adalah la ikraha fid din. Nggak ada paksaan untuk menganut Islam. Nggak ada seperti pasukan-pasukan lain, seperti waktu orang-orang Spanyol, pasukan salib berhasil mengalahkan muslimin di Spanyol, maka dibantai itu umat Islam, dihabisin, sekian ratus ribu orang mati, dan mereka menyiksa, ada namanya mahkamah taftish, mereka membantai umat Islam. Kalau kita rentet sejarah itu tidak masuk di akal. Orang digantung kakinya, kaum muslimin, maaf, ini memang begitu keadaannya, lalu mereka memotong dari kemaluannya sampai ke dada, sampai ke lehernya. Jadi luar biasa gitu. Padahal waktu muslimin masuk ke Spanyol, mereka masuk dengan pasukan, menang, yang melawan dengan cepat peperangan dilawan. Tapi begitu menang, tidak ada la ikraha fid din. Gereja nggak dihancurin, perempuan dan orang-orang, bahkan bukan cuma itu, pasukannya mereka yang sudah tertawan tidak ada yang diganggu, tidak disiksa. Malah kaum muslimin bersahabat dengan mereka, bertetangga dengan mereka setelah itu, nggak ada sama sekali apa-apa. Tapi mereka berbeda gitu kan. Jadi kita ada adab-adab.
Jadi teman-teman sekalian, dan saya melihat secara pribadi, Allahu alam, kacamata saya melihat setelah saya menelusuri banyak buku-buku sejarah, kemudian saya mengikuti rentetan sejarah kaum muslimin sekarang, kita ini salah satunya menjadi lemah karena sudah tidak ada jihad. Kita nggak pernah kumandangkan jihad lagi, gitu kan? Semua dengan alasan dunia mau damai. Memang benar, siapa yang tidak mau damai? Tetapi dalam kondisi kita dilalaikan dengan bahasa-bahasa ini, terjadi Amerika menyerang Irak. Alasannya Saddam Hussein. Apa urusannya kamu sama Saddam Hussein? Nggak ada urusan. Lalu dia menguasai Irak, berapa juta barel minyak yang diambil. Penjajahan zaman sekarang. Kenapa umat Islam tidak melawan? Bukan karena lemah sebenarnya, karena tertipu dengan keadaan ini. Oh, itu kan urusannya Irak, tidak ada urusan sama kita. Gimana caranya? Kaum muslimin. Kata Nabi SAW, "Man lam yahtamu bi umuri muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka. Jelas. Bukankah Mu'tasim rahimahullah, seorang khalifah Abbasi, waktu beliau ini meninggalnya tahun 227 atau 228 Hijriah, masih tahun 200-an Hijriah. Ya, kurang lebih masih baru 200 tahun Nabi SAW meninggal. Kita sekarang sudah 1000 tahun lebih. Itu sempat kekuasaannya beliau sampai seluruh wilayah Persia kecuali wilayah Hamura namanya. Hamura ini wilayah yang bentengnya sangat kuat dan itu dikuasai oleh Romawi. Di sana rupanya ada seorang wanita, perempuan ibu-ibu, ditarik jilbabnya oleh pasukan Romawi ini. Ditarik jilbabnya oleh pasukan Romawi, kemudian didorong jatuh. Nggak ada orang yang bisa membantu karena itu di perbatasan, pasukan muslimin tidak ada di situ, jauh sekali, gitu kan. Antara Hamura sama Baghdad waktu itu ibu kota kaum muslimin, ibu kota Abbasi, itu jaraknya 2 bulan naik kuda, jauh. Ada satu pengembala domba muslim naik keledainya, lewat di situ. Tapi yang ngerumunin si muslimah ini banyak, ada belasan puluhan orang dari pasukan kafir ini sengaja. Lalu si perempuan ini tuh ditarik jilbabnya, mengucapkan kalimat wa mu'tasimah. Wa ini bahasa Arab artinya, aduh tolong saya nih, butuh bantuan luar biasa. Sama kalau orang Arab sakit perut misalnya, kalau sakit sekali dia mengatakan wa batna, aduh perut saya luar biasa sakitnya. Jadi menggunakan kata wa itu maknanya seperti itu. Dia bilang wa mu'tasimah. Salah satu pasukan Romawi ini bilang, hai ibu, apa kau mau memanggil Mu'tasim yang jaraknya 2 bulan dari sini? Dan Mu'tasim akan datang sama kau, bantu kau menunggangi keledai. Menghina maksudnya gitu. Artinya naik kuda aja 2 bulan, apalagi naik keledai, maka akan ini, ya akan lebih lama lagi. Rupanya si penggembala muslim ini pada saat itu naik keledainya dia yang dia pakai itu sampai ke Baghdad, ibu kota Irak, ibu kota Khalifah Abbasi waktu itu, datang ke sana. Tiba di Irak, zaman dulu istana-istana khalifah itu teman-teman sekalian dibuka untuk kaum muslimin. Kalau pagi mulai waktu duha sampai menjelang asar itu biasanya dibuka. Siapapun yang punya keluhan bisa datang. Mu'tasim rahimahullah duduk di singgasananya, datanglah orang ini lalu mengatakan, setelah datang Mu'tasim tanya, ada hajat apa kau hai muslim? Dia bilang ada hajat ya hai Amir Mu'minin, bukan harta. Saya bukan datang untuk minta harta sebagaimana orang-orang lain tadi minta bantuan. Lalu untuk apa kamu datang? Saya datang untuk menyampaikan pesannya seorang wanita muslimah yang berada di perbatasan Anda dengan Hamura. Di sana di wilayah Romawi. Di sana ada seorang muslimah, 2 bulan yang lalu saya jalan, gitu kan? 2 bulan saya jalan ke sini hanya untuk menyampaikan pesannya. Dia ditarik jilbabnya oleh pasukan-pasukan Romawi dan didorong sambil dia mengatakan wa mu'tasimah, panggil nama Anda. Gitu kan? Terus orang-orang Romawi ini mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang kepadamu dari sana dengan menggunakan keledai, gitu kan? Maka Mu'tasim mengatakan, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau dengar dengan kupingmu itu? Dia bilang, iya. Saya dengar dengan mata kepala, saya dengar dengan kuping saya, demi Allah. Mu'tasim berdiri dari singgasananya menuju ke pintu gerbang istananya, teriak dengan suara keras. Orang semua kaget, penasihatnya semua kaget, orang-orang kaget. Keluar dari depan istana lalu teriak, mengatakan, hai ibu, demi Allah Mu'tasim sudah mendengar panggilanmu. Dia suruh semua pasukannya, kumpulin semua pasukan muslimin, semuanya kumpul, semua pasukan muslimin. Kata Mu'tasim, semua kekuatan Abbasi kumpulin dan datangkan buat saya keledai yang akan saya naikin. Saya nggak naik kuda.
datang dengan keledai teman-teman sekalian menuju ke Hamura. Perjalanannya 2 bulan lebih, kalau pasukan itu bisa lebih lama, bisa sampai 4 bulan dalam sejarah dikatakan. Mu'tasim datang dan pas tiba di sana lagi musim salju, dingin sekali. Sampai penasihat-penasihat Mu'tasim mengatakan, hai Amir Mu'minin, tidakkah kita tunggu musim semi baru kita serang mereka? Kata dia, demi Allah, sampai saya membuka Hamura dan memuliakan ibu yang sudah dihina oleh mereka. Tunggu 6 bulan dikepung oleh Mu'tasim. Sampai gagal, berhasil menembus benteng Hamura dan menghukum semua belasan orang yang telah mengganggu muslimah tadi. Didapat orangnya, dipenggal semua oleh Mu'tasim. Lalu Hamura dibebaskan oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana kemuliaan Islam pada saat itu teman-teman sekalian. Satu orang muslimah, begitu caranya mereka membela. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama yang terkenal dan khalifah Umawi, jauh sebelum Mu'tasim malah, pernah mengulis surat. Beliau berkuasa dari tahun 99 sampai 101. Pernah mengirim surat kepada Raja Romawi menawarkan Islam. Ini loh Islam. Kalau anda nolak, dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada yang terhormat rajanya Romawi, kami nawarkan pada anda Islam. Islam itu ini panjang lebar dijelaskan. Kalau anda nolak, maka anda harus membayar upeti. Kalau anda nolak, ya upeti yang ditentukan oleh kerajaan kaum muslimin. Dan kalau anda nolak, maka terjadi peperangan antara kami dengan kalian sampai Allah memberikan siapa yang menang. Tibalah surat ini di tangan Raja Romawi, maka dia balas. Dia mengatakan, kami sudah menerima surat anda dan kami masih belum bisa menerima Islam, tapi kami akan membayar jizyah. Tidak mau perang, takut perang dengan kaum muslimin. Maka 1 tahun kemudian pembayaran jizyah, utusan Umar bin Aziz datang. Waktu itu kebetulan tahun 100, tahun 99 beliau jadi khalifah, tahun 100 beliau mulai mengirim surat kepada raja-raja yang menguasai dunia pada saat itu untuk masuk Islam. Kalau nolak jizyah, kalau nolak diperangi. Tahun 101, tahun pertama pembayaran jizyah, beliau utus lagi utusannya. Utusannya datang ke sana ngantarin surat. Ini Raja Romawi, surat dari Amir Mu'minin. Dibaca sama dia, oh ya benar, siapin semua jizyahnya nih. Utusannya belum dari sini teman-teman sekalian, waktu lagi dikumpulin jizyah itu, mendengar di tengah-tengah istana Romawi ada Al-Quran yang dibaca. Ada suara tilawah Al-Quran. Dia cari, mana nih suara tilawah nih? Kok bisa di tengah-tengah istana Romawi ada Al-Quran? Dia bilang, saya telusurin lorong demi lorong, gang demi gang, sampai turun tangga. Ternyata ada tangga yang membawa sampai di bawah istana Romawi ini. Di bawah istananya pas gitu. Di sana saya temukan tempat yang gelap, lembab gitu kan. Ada satu orang matanya buta, lagi megang kayu yang alat adonan roti, itu yang dia gelorong gitu, sambil ngaji. Maka dia bilang, saya berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya heran, kok ada muslim? Yang satu heran ada muslim, yang juga heran ada muslim. Lalu si utusan ini mengatakan, siapa kamu hai saudaraku? Dia mengatakan, saya salah satu mujahid yang 10 tahun lalu diutus oleh khalifah datang ke sini. Jadi 10 tahun yang lalu. Umar bin Aziz ini baru jadi khalifah 2 tahun gitu. Ini tahun keduanya. Dia mengatakan 10 tahun yang lalu teman-teman saya semua terbunuh dan saya ditangkap, ditawan, dibutain mata saya dan saya ditaruh di sini. Dan saya setiap hari disuruh adon roti ini, nanti adonannya mereka ambil gitu kan. Mereka gunakan untuk makan mereka dan sambil nunggu saya mengaji. Tiba-tiba si utusan itu nangis. Lalu dia mengatakan, tapi dia tidak tunjukkan, dia cuma mengatakan, saudaraku, saya akan menjemputmu dengan kemuliaan. Pergi dia. Pulang. Dibawa tuh jizyahnya. Tiba di Damaskus, di ibu kota Syria pada saat itu, ibu kota Umawi, dikasih nih. Amir Mu'minin ini sana, dihitung semua, sudah benar. Mudah-mudahan senang, oh ya sudah, berarti dia patuh nih, jalan tidak jadi peperangan, tidak ada peperangan. Tapi si utusan ini sedih, ditanya sama Umar, kenapa kau sedih? Dia Amir Mu'minin, ada sesuatu yang saya lihat menyedihkan sekali, luar biasa gitu. Saya tadinya senang dengan jizyah, tapi begitu saya tahu berita ini, ini lupain semua harta ini. Kenapa kata Umar? Dia bilang ceritanya begini, saya temukan ada muslim mujahid, matanya dibutakan dan. Umar bin Abdul Aziz waktu dengar itu teman-teman sekalian, dalam riwayatnya dikatakan turun dari singgasananya, kemudian mengatakan kepada penulisnya, datangkan penulisku, Gulam namanya, tulis dari Amir Mu'minin Umar bin Aziz kepada anjingnya Roma, kalau kau tidak minta maaf kepada muslim yang sudah kau butakan matanya di bawah istanamu itu, dan kau berikan pakaian terbaikmu dan minyak wangi terbaikmu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Artinya saking banyaknya nih, saya akan utus dari awal tempat kamu sampai di sini penuh dengan pasukan saya. Bawa sekarang, dibawa ke sana. Begitu tiba di tangannya Raja Romawi, gemetar dia. Siapa yang buat Raja Soleh marah nih? Diberikan julukan Raja Soleh. Dan mereka tahu waktu itu Raja Muslim mengatakan serang-serang,
Tidak. Maafin, jelas bahasanya. Maka dia mengatakan, cari orang buta itu. Di mana? Dicari. Supaya dia tidak tahu. Orang ini juga baru jadi raja, ini dari zaman ayahnya dulu. Begitu datang orang buta tersebut, dia bilang, mandikan orang ini, berikan baju terbaik saya, berikan minyak wangi, patuhi Raja Saleh. Diberikanlah semua. Setelah itu pada saat sudah mau pulang, disuruh pulang, gitu kan, dan sampaikan maaf saya kepada Raja Saleh. Begitu mereka mau pulang, tiba-tiba Raja Romawi nangis. Ditanya sama utusannya si Muslim, kenapa anda menangis? Dia bilang, telah sampai berita kepada saya kalau Raja Saleh meninggal dunia. Maksudnya itu meninggal dunia. Musuhnya sedih dengan meninggalnya dia. Bayangkan karena mulianya teman-teman sekalian. Dan lihat yang kita ambil pelajaran bagaimana umat Islam saling mendukung pada saat itu dan tahu kalau ini benar. Kita sekarang subhanallah muslim mau dibantai, muslim mau dicaci maki, nggak peduli. Ya, yang penting kita aman. Ini satu penyakit yang berbahaya. Dan inilah masuk dalam sabda Nabi SAW, akan tiba nanti satu zaman di mana kalian akan dikeroyoki oleh umat-umat sebagaimana mereka mengeroyoki makanan yang sedang dijamu. Riwayat lain, makna lain adalah sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya mengeroyoki satu makanan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami lemah pada saat itu? Sedikit jumlah kami. Apakah jumlah kami sedikit? Kata Nabi SAW, tidak, banyak. Bahkan kalian seperti buih di lautan. Makna buih di lautan teman-teman sekalian, itu kalau air laut, seluruh air laut, itu kan berombak ya, ada angin. Semua ada buih kan? Semua ada buih, artinya banyak sekali. Seluruh muka bumi ini kalian akan penuh. Muslimin akan banyak, tapi kalian dikenakan penyakit wahan, gitu kan? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Kalian terlalu cinta dunia, takut kehilangan dunia, takut kehilangan profesi kerja, takut ini dan takut itu, semua urusan dunia, dan kalian akhirnya meninggalkan agama. Biar haram, yang penting untuk makan dan minum tidak ada masalah. Agama sudah jadi nomor sekian gitu. Maka itu jadi penyakit. Kata Nabi SAW, dan kalian takut mati. Seakan-akan nanti mati itu akan sesuatu yang berbahaya buat dia. Padahal sebenarnya orang muslim tahu, kalau dia betul-betul muslim, dia tahu kalau dia mati pintu untuk masuk menuju ke akhirat yang abadi. Di mana nanti di sana, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita akan panen sana. Dan tempat di sana abadi. Abadi, tidak mungkin. Di sana tidak ada masa tua, tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada segala. Abadi, orang muslim sudah tahu. Tinggal semua muslim kalau tahu, sudah yakin itu dia akan rindu dengan kematian. Tapi ini enggak, kita terbalik. Maka teman-teman sekalian, ini kita harus ambil pelajaran. Bukan saya ajak kita ini semua berperang, tiba-tiba buat kekacauan, bukan itu maksudnya. Tapi saya coba mengangkat secara histori dalam kehidupan Nabi SAW, dan sejarah itu sebaik-baik ilmu, gitu kan? Karena sejarah itu teman-teman sekalian terulang. Allah SWT sebut dalam Al-Quran itu, gitu kan? Tidak ada ya umat-umat yang menolak ayat-ayat kami kecuali akan datang kepada mereka pengalaman-pengalaman umat sebelumnya. Pasti mereka akan dibinasakan juga. Jelas, yang patuh pada kami akan berikan ketentraman dalam kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang masalah itu, dan kita sangat lupa gitu. Histori menjelaskan, Nabi SAW teman-teman tidak pernah istirahat, terutama 10 tahun terakhir di Madinah. Kalau direntet secara urutan, itu per 2 bulan sekali ada pasukan yang diutus. Jadi umat Islam ini bukan cuma sekedar pasukan untuk menyebarkan Islam, tapi untuk menjaga keamanan dunia. Memang begitu. Sampai pernah terjadi, ada 2 negara, 2 wilayah berperang, gitu kan, di zaman Khilafah Abbasiyah dulu, 2 berperang. Ini kafir sama kafir nih. Salah satunya minta tolong kepada kaum muslimin, Khilafah. Maka dimusyawarahkan dengan para ulama. Banyak ulama mengatakan kayaknya nggak perlu nih, kita nggak perlu ikut-ikutan nih, gitu kan. Pada saat tiba, saya lupa ini salah satu ulama dari tabiin yang terkenal, tapi saya lupa namanya. Coba ditanya bagaimana pendapat Anda, dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, syariat jihad bukan hanya sekedar ekspansi Islam, bukan hanya sekedar mempertahankan hak kaum muslimin, tapi juga membela orang yang terdolimi walaupun itu orang kafir. Jelas, jadi kita harus bantu. Jadi menjadi polisi dunia, gitu kan? Ini bayangin, kita harusnya begitu. Tapi kita sekarang bukan cuma sekedar jadi polisi dunia, menjaga keamanan dunia, kita malah tidak membela hak-hak kita sendiri. Bahkan kaum muslimin diam, tidak mendoakan saudaranya muslim, dan terlalu banyak hal yang mestinya kita perbaikin. Saya melihat ini beranjak daripada bagaimana kaum muslimin cinta untuk menyebarkan agama Allah dan mempertahankannya. Dan ini kita ambil dari kisah-kisah peperangan Nabi SAW.
Kita masuk teman-teman ke perang Bani Lihyan. Ini terjadi di Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Ibnu Qayyim menceritakan rahimahullah, Rasulullah SAW menuju Bani Lihyan setelah 6 bulan dari perang Bani Quraidah. Bani Quraidah sudah saya jelaskan, tentu ada satu-satunya suku Yahudi yang tinggal di Madinah waktu perang Ahzab, dan mereka lah yang sempat hampir membuka pintu gerbangnya untuk memasukkan pasukan Ahzab. Ya, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita mulia namanya Sofia, ya, tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia binti Abdul Muttalib. Ini ibunya Zubair bin Awam, gitu kan. Ini luar biasa ibu ini. Waktu dia lihat suku Quraidah ini, ada satu benteng di sebelah suku Quraidah. Ini pintu gerbang satu-satunya masuk ke Madinah selain parit. Mereka sudah mau berkhianat nih. Apa yang terjadi? Mereka utus mata-matanya orang Yahudi mengatakan, kita mulai ini, ya, mulai mengkhianati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kita mulai mengkhianati Muhammad dengan cara merebut wanita-wanita mereka. Nih, wanita dan anak mereka di benteng ini nih. Tapi kita tidak tahu di situ ada laki-laki atau tidak nih. Ternyata di benteng memang tidak ada. Semua laki-laki berpusat di Khandak karena Nabi SAW sudah merasa aman dengan Quraidah. Ada kesepakatan tidak boleh berkhianat, gitu kan? Ternyata mereka berkhianat. Mereka utus beberapa mata-matanya datang ke benteng itu, dan Sofia melihat tuh, tante Nabi SAW melihat ada beberapa orang Yahudi yang datang mengelilingi benteng. Ini akan naik nih. Kata dia pada saat itu kepada seorang sahabat yang sudah sangat tua gitu, penyair Nabi SAW. Tua sekali, sudah nggak bisa lagi. Dalam riwayat mengatakan sekitar 85 tahun atau 90 tahun umurnya. Dan tidak mahir berperang. Beliau seorang penyair. Kata Sofia, lawanlah. Lawan mereka itu. Kalau demi Allah mereka naik, mereka akan mengambil kita dan membunuh kita semua dan membunuh kaum muslimin. Kata dia, saya sudah tua begini Sofia. Kau tahu bagaimana saya bisa melawan? Sofia lihat tidak ada jalan lain. Beliau pakai baju perangnya laki-laki. Ada baju perang laki-laki dipakai. Kemudian beliau ya mendekat ke tembok benteng. Waktu orang-orang Yahudi ini ada yang naik, ya, rupanya menunggu berapa belas orang di bawah. Yang satu coba naik mau melihat gitu. Sofia nunggu. Begitu datang sama Sofia dipukul kepalanya sama batu, gitu kan. Lalu kemudian dengan gerakan yang begitu cepat Sofia memotong kepalanya Yahudi tadi. Begitu dipukul berdarah jatuh, sama Sofia dipenggal kepalanya orang ini. Allahu a'lam bagaimana. Dan ini saya pernah jelaskan itu hari. Tentu kejadian ini teman-teman sekalian karena kondisional ya. Kondisi pada saat itu. Jadi bukan kayak kita sekarang dalam kondisi, kalau kondisi peperangan sudah berbeda, gitu kan. Memang harus membela diri. Sofia memenggal kepalanya, lalu Sofia mengangkat kepala itu dengan tinggi di benteng. Pakaiannya kan pakaian laki-laki ya. Kata orang-orang Yahudi yang di bawah, wah benteng penuh dengan laki-laki tuh, gitu kan. Lalu kepalanya dilempar sama Sofia. Gara-gara kejadian sederhana ini, Bani Quraidah nggak berani nyerang Madinah, nggak berani buka pintu gerbangnya untuk menyerang kaum muslimin. Kejadian kecil. Quraidah ini berat gitu. Ini orang dihukum oleh Nabi SAW. Kita sudah jelaskan tentunya pada saat itu bagaimana seluruh laki-laki mereka dihukum mati oleh Nabi SAW karena berkhianatnya. Yang jelas setelah selesai 6 bulan suku Quraidah peperangan mereka, Rasulullah SAW menyerang Bani Lihyan dengan membawa 200 personil pasukan. Dan pada saat ini beliau sendiri yang memimpin, makanya dikatakan Ghazwah. Jadi yang dipimpin oleh Nabi SAW dikenal dengan istilah Ghazwah. Pada saat itu beliau mengumumkan akan menuju ke wilayah Syam. Sementara kepemimpinan Madinah beliau berikan kepada Abdullah bin Maktum. Ini salah satu muadzin Nabi SAW. Rasulullah SAW bergegas pergi hingga tiba di lembah Guran, kurang lebih 87 km kalau sekarang dari kota Madinah. Dan tepatnya bernama Khulais, wilayah Khulais, sekitar 87 km dari kota Madinah. Salah satu lembah yang terdapat di wilayah suku Lihyan ini. Lembah tersebut ya, terletak kalau sekarang ada nama wilayah kalau dibawa ke kerajaan Saudi sekarang kan namanya Amash dan Usfan. Jadi ada dua kayak perkampungan, lembahnya di situ. Tempat beberapa sahabat Nabi SAW yang sempat dibunuh. Jadi kalau masih ingat teman-teman sekalian, pernah ada beberapa sahabat hafal Quran, penghafal Quran yang didatangi oleh Bani Lihyan nih, suku Lihyan ini. Jadi suku Lihyan ini sebenarnya tidak terlibat di Ahzab ya, tapi ada perilaku yang mereka lakukan yang Nabi ingin hukum. Mereka pernah mengutus beberapa orang datang ke Madinah lalu pura-pura masuk Islam, pura-pura syahadat. Kemudian mereka mengatakan, hai Muhammad, kirimlah beberapa sahabat terbaik untuk mengajarkan suku kami. Nabi SAW mengutus beberapa orang penghafal Al-Quran. Dalam beberapa orang dikatakan sampai 70 orang. Karena satu suku yang besar. 70 orang diutus semua penghafal Quran terbaik sahabat Nabi. Di tengah jalan dibunuh oleh suku Lihyan nih. Berkhianat mereka. Semua penghafal Qurannya Nabi SAW dibunuh.
Dan ini riwayat yang menjelaskan tentang adanya kunut nazilah. Pada saat itu Nabi SAW berkunut nazilah selama sebulan agar Allah menghancurkan mereka. Ringkas cerita adalah Nabi SAW keluar pada saat itu memimpin sendiri pasukan dengan 200 personel kuda untuk menghukum ya suku Lihyan ini. Dan pada saat beliau melewati Amaj dan Usfan itu, Nabi SAW sempat berhenti dan mendatangi kuburan para sahabat di situ yang terbunuh, kemudian mendoakan mereka. Pada saat tiba di suku Lihyan dan mereka mendengarkan kedatangan Nabi SAW, semua orang-orang suku ini lari naik ke atas gunung. Mereka menyelamatkan diri dari gunung dan mereka tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sempat tinggal selama 2 hari di tempat mereka dan beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengejar suku-suku Lihyan ini. Dikejar, mana mereka ditangkap jadi tawanan gitu. Dan pada saat mereka menangkap beberapa orang, Rasulullah SAW pada saat itu mengutus ya, Abu Bakar dan beberapa sahabat untuk tembus sampai ke perbatasan Mekah. Jadi ini sudah mulai tembus sampai ke perbatasan Mekah. Maka perintah Nabi SAW, wahai Abu Bakar, pergilah ke sana, tembuslah perbatasan Mekah dan jangan menyerang. Hanya sekedar tembus, pulang. Agar tersebar berita kaum muslimin sudah menyebar, sudah sampai ke Mekah gitu. Dan pada saat itu Nabi SAW berhasil selama 2 hari mengalahkan suku Lihyan ini dan menawan beberapa orang di antara mereka dan menunjukkan kepada mereka kalau kaum muslimin memiliki kekuatan. Suku Lihyan pada saat mendengarkan Nabi SAW memang memerangi ya, semua orang yang ikut di Ahzab, dan ini mereka karena tidak terlibat tapi karena mereka membunuh 70 penghafal Quran Nabi SAW, mereka sudah tahu pasti mereka akan dihukum oleh Nabi SAW. Oleh karena itu mereka sudah mengadakan persiapan dan sempat lari ke gunung-gunung. Dan gunung-gunung yang mereka tempat ini sangat terjal dan sangat sulit untuk ditembus oleh kaum muslimin. Karena di padang pasir itu teman-teman sekalian banyak sekali gunung-gunung batu, dan gunung-gunung batu ini terjal, susah untuk dinaikin. Mereka sudah adakan persiapan dari beberapa hari sebelumnya. Tetapi Nabi SAW ya, menunggu di situ di permukiman mereka, dan dari gunung mereka bisa melihat. Ternyata Nabi SAW tinggal selama 2 hari dengan pasukannya, dan setelah itu beliau pulang ke Madinah. Tapi setelah Abu Bakar juga kembali untuk ya, menyerang perbatasan Mekah. Pada saat beliau akan pulang ke Madinah, ada sebuah kejadian di sini, sederhana kecil tapi menjadi sebuah hukum. Beliau waktu mau pulang dari suku Lihyan mau ke Madinah, beliau lewati sebuah tempat namanya Rabwah. Sampai sekarang di Mekah masih ada wilayah itu ya, di sekitar Mekah. Kalau jaraknya sekitar mungkin dari Mekah 80 km gitu ya, dari kota Mekah. Jadi dari suku Lihyan Nabi SAW terus menuju ke mendekati Mekah. Mekah kan sekitar 400 km dari Madinah. Pas tiba di perbatasan Mekah, Nabi SAW suruh Abu Bakar masuk ke wilayah Mekah. Tersebar berita kalau Abu Bakar dan pasukan muslimin sudah masuk, lalu kemudian pulang. Waktu pulang, Nabi SAW lewatin sebuah tempat namanya Rabwah. Lalu Nabi SAW pada saat itu mendatangi sebuah kuburan tua, dan pada saat beliau berada di sisi kuburan tersebut, beliau sempat menangis terisak-isak sampai membuat semua sahabat kaget. Dan kata para ahli sejarah, para sahabat sempat berkata, kami belum pernah menyaksikan Nabi SAW menangis terisak-isak seperti itu kecuali di Uhud pada saat menemukan jasadnya pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Hamzah kan waktu ditemukan hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah, parah sekali gitu ya. Nabi SAW waktu lihat itu terisak-isak menangis, dan para sahabat ikut menangis gara-gara tangisan Nabi SAW. Semenjak itu mereka belum pernah dengar Nabi SAW menangis kecuali di kejadian kedua ini. Tapi ini gak ada peperangan, cuma lewati sebuah kuburan. Apa sebabnya nih? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menghampiri Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, dengan perlahan, wahai utusan Allah, kuburan siapa ini? Kenapa anda begitu menangis? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku Aminah. Ini kuburan ibuku Aminah. Jadi saya pernah, kalau teman-teman masih ingat rentetan sejarah dulu waktu Nabi SAW dibalikan oleh Halimah Sa'diyah di umur 6 tahun gitu kan. Maka dia sempat, Nabi SAW sempat dibawa oleh ibunya ke suku ibunya. Suku ibunya kan dari Madinah gitu kan. Ibunya Nabi SAW memang dari Madinah, ayahnya dari Mekah. Maka waktu pulang dari Madinah, di Rabwah ini meninggallah Aminah. Kata Nabi SAW, ini adalah kuburan ibuku. Lalu keluarlah sebuah hukum syar'i di sini. Kata Nabi SAW, aku memohon kepada Tuhanku Allah untuk mendatangi kuburan ibuku, dan aku diizinkan.
tapi aku memohon ampun buat ibuku dan Tuhanku tidak mengizinkannya. Kenapa ya teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW, ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Ini banyak orang-orang, terutama ya, orang-orang Syiah yang menyebarkan berita kalau tidak mungkin orang tua ya, Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Tidak mungkin Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana caranya tidak mungkin? Kita tidak bisa bicara dengan hawa nafsu kita. Bukankah Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir? Bukankah Nabi Nuh, Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya? Bukankah Nabi Lut juga istrinya? Banyak kisah-kisah Nabi sebelumnya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW ini dua-duanya riwayat Imam Muslim. Yang pertama tadi masalah hadis Aminah, meminta ampun kepada Allah dan Allah tidak izinkan. Padahal sebenarnya kita disuruh malah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kata ulama menandakan memang orang tua Nabi SAW ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Kalau ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, di mana Nabi SAW waktu pernah ditanya-tanya oleh sahabat. Jadi ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam sering bertanya pertanyaan yang tidak perlu gitu. Kenapa asar 4 rakaat, gitu kan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan-pertanyaan yang sudahlah amalin aja. Gitu kan? Kata Nabi SAW, hati-hati, jangan terlalu banyak bertanya sehingga memberatkan kalian, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Bani Israel pada saat disuruh menyembelih sapi dalam surah Al-Baqarah, Allah cuma suruh mereka sembelih sapi apa saja waktu itu mereka sembelih, dagingnya diambil ditepuk ke orang mati, ngomong tuh orang mati sebagai mujizat buat Nabi Musa AS. Tapi mereka masuk akal nggak sih? Daging sapi dipotong, ditepuk orang mati bisa ngomong. Alasan, wahai Musa, warnanya apa, sapi seperti apa, rewel gitu. Maka kata Nabi SAW, hati-hati, jangan seperti Bani Israel, akhirnya Allah rumitkan gitu kan. Mereka mudah, Allah sudah perintahin, kerjain aja. 24 jam waktu kita cuma suruh sholat 5 waktu kok, ringkas. Kalau kita ambil 10 menit satu sholat, itu berarti cuma 50 menit. Anggap 1 jam habis untuk sholat 5 waktu. Kita masih punya 23 jam. Kenapa nggak tanya 23 jam itu saya harus buat apa? Kenapa harus sholat yang dikerumuti gitu? Maka yang terjadi, Nabi SAW naik di atas mimbar lalu berkata, sekarang saya berikan kesempatan bertanya apa saja, tapi ini terakhir. Ada satu sahabat baru masuk Islam, gitu kan? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, di mana ayah saya? Gitu kan? Ayahnya jelas meninggal menyembah berhala di Mekah. Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka. Jelas, gitu kan? Mereka dalam keadaan kafir. Orang itu tersinggung, marah, keluar dari masjid. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, orang tadi itu marah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil kembali. Nabi tepuk dadanya sambil mengatakan, ayahmu dan ayahku di neraka. Bukan cuma ayahmu. Saya saja Nabi, ayahku di neraka. Gitu kan? Saya saja Nabi, aku apalagi ayahmu, sama. Ini riwayat Imam Muslim. Berarti menandakan ayah Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir, dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu ya hukum syar'i, dan kita berbicara karena ilmu. Ini bukan berbicara karena hawa nafsu. Tentu saja kita berharap orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan beriman. Kita berharap, tapi hukum syari'nya begitu, ya harus kita terima, gitu kan? Selesailah tadi perang Lihyan. Sekarang kita masuk ke perang Dzikird. Ini peperangan yang lain. Ini semua peperangan-peperangan yang terjadi rentetan tampiasan daripada perang Ahzab, gitu kan? Yang tadinya memang sudah mengepung Madinah. Peperangan ini tertuju kepada suku Ghatafan. Ada suku yang lain, dan suku ini sebenarnya sempat ikut andil di perang Ahzab. Pimpinan mereka bernama Uyainah bin Muhsin. Uyainah bin Muhsin ini oleh Nabi SAW diberikan julukan orang bodoh yang dipatuhi. Ya. Karena Uyainah ini orang yang sangat bodoh sekali. Instruksinya selalu aneh-aneh. Tapi karena dia kepala suku, apa yang dia bilang diterima oleh suku-sukunya gitu. Suku Ghatafan ini terkenal sekali suku yang sangat kuat, dan suku ini memiliki sekitar 10.000 personil pasukan kuda, gitu kan. Mereka juga sempat andil di perang Ahzab. Uyainah pada saat itu, sebabnya terjadi perang Dzikird ini, Uyainah, pimpinan mereka, mengutus anaknya bernama Huzarah. Huzarah ini datang dengan beberapa pasukannya, mau menunjukkan kehebatannya, karena kan Nabi SAW waktu itu menyerang nih, gitu kan. Ghatafan tahu mereka akan diserang, karena mereka juga punya masalah dengan Ahzab.
Sebelum mereka diserang, mereka ingin membuat seperti ada sejarah baru di Jazirah Arab. Sekarang saya bisa kalahin kaum muslimin. Maka datanglah Huzara ini bersama dengan pasukannya menyerang Madinah. Yang Huzara lakukan, dia tidak berani masuk ke Madinah. Di luar pintu gerbang Madinah, tembok Madinah, waktu itu Madinah punya tembok yang besar. Di luar pintu gerbang Madinah, ada perkebunan-perkebunan kurma banyak. Tepatnya di wilayah Uhud, ya kan itu. Tapi ini tentu bukan perang Uhud, sudah lewat. Huzara ini di pinggiran kota Madinah ini menemukan ada satu orang muslim, petani, pengebun kurma dengan istrinya. Maka Huzara datang kemudian membunuh si muslim tadi dengan pasukannya dan mengambil istrinya sebagai tawanan serta mengambil semua unta dan kuda yang ada di situ. Kebetulan teman-teman sekalian di dalam kebun itu salah satu unta yang sedang dirawat, diberikan makanan segala adalah unta Nabi Muhammad SAW. Maka diambillah oleh Huzara ini. Huzara sempat menyerang dan membunuh si muslim tadi dan mengambil istrinya serta mengambil tadi harta itu. Beberapa petani muslim mendengar dan mengetahui lalu mereka melapor, ya. Mereka berteriak satu sama yang lain, kemudian mereka ingin melapor kepada Nabi SAW. Di tengah jalan teman-teman sekalian, salah satu petani waktu mau menuju ke Madinah melapor kepada Nabi SAW bertemu dengan seorang sahabat yang luar biasa ini. Ini juara larinya sahabat. Namanya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa ini terkenal sangat kuat kalau lari gitu. Sampai-sampai para sahabat mengatakan dia paling terkenal dua hal. Dia terkenal kalau duel pribadi itu nggak pernah kalah, dan kalau lari cepat sekali. Sampai dikatakan kalau dia lari dia bisa mengalahkan cepatnya kuda. Jadi luar biasa gitu kan, terkenal dengan kecepatan larinya. Salamah bin Aqwa ini melihat tadi ada sahabat Nabi yang dari kebun kurma lari-lari. Dia lagi mau keluar dari ke pintu gerbang Madinah. Lalu dia sahabatnya teriak, "Wa sabaha." Wa sabaha ini teriakan pasukan lagi akan menyerang Madinah gitu kan. Ada pasukan akan menyerang wilayah kita. Orang Arab biasa mengatakan wa sabaha. Maka Salamah bin Aqwa mengatakan, "Kenapa hai saudaraku?" Diceritakan ada Huzara, anaknya Uyainah, suku Ghatafan menyerang kami. Kan gitu. Ada satu orang saudara kami dibunuh sana dan istri ditawan serta unta-unta dan domba banyak dibawa sama dia. Maka Salamah bin Aqwa, perhatikan bagaimana keberanian sahabat ya. Luar biasa Salamah ini. Radhiyallahu anhu. Beliau kemudian mengatakan, "Demi Allah saya akan nyusul mereka." Laporlah kepada Nabi SAW. Lalu dia berlari dengan kakinya, mengejar. Rupanya si Huzara ini sudah pergi. Dia cuma sekedar mau menyebarkan berita di Jazirah Arab kalau dia sudah menyerang Madinah. Hanya itu tujuannya. Maka dia pun pergi. Ternyata Huzara ini berhasil dikejar oleh Salamah bin Aqwa. Kecepatan kakinya luar biasa. Lari terus sampai mengejar. Ini sudah jauh dari Madinah. Dikejar. Waktu ditemukan oleh Salamah, Salamah punya cara yang sangat cerdas. Karena dia sudah tahu nih, ada muslim yang melapor ke Nabi SAW. Nabi kalau dengar dari berita begini pasti sudah bentuk pasukan. Maka Salamah bin Aqwa pada saat sudah menjangkau mereka dengan anak panahnya, maka dia pun memanahi Huzara dengan anak-anak panah. Begitu mereka menyerang oleh Salamah, lari. Salamah lari nih. Lari, mereka kejar, mereka nggak bisa kejar karena cepatnya, gitu kan. Nyelip di antara kebun-kebun kurma. Maka mereka lari. Mereka si Huzara sama pasukannya mau lari lagi. Begitu mereka kembali, Salamah kembali lagi, panahin lagi mereka. Gitu kan. Maka kata beberapa kali terjadi begitu, diserang, lari seperti itu. Maka Huzara sadar, Huzara mengatakan orang ini bukan mau menyerang kita, tapi dia sedang di belakangnya sedang ada pasukan nih. Dia sengaja menunda waktu saja. Maka Huzara pun menyuruh semua yang lain pasukannya untuk pulang dan ditinggalkan pada saat itu hanya beberapa orang saja, tepatnya 4 orang. Di antaranya adalah adik kandungnya Huzara yang bernama Habib bin Uyainah. Jadi si Uyainah ini kepala suku mengutus 2 orang nih, anaknya Huzara dan Habib. Habib ini lalu menahan Salamah bin Aqwa. Jadi kalau memanah ditangkis sama dia tetap di tempat supaya Salamah nggak bisa maju. Begitu Salamah maju, dia serang, gitu kan. Sampai akhirnya pasukan mereka berhasil pergi. Sementara di Madinah sendiri sudah berkecamuk informasi kalau ya pasukan muslimin akan keluar. Keluarlah bersama Nabi SAW teman-teman sekalian 200 pasukan kuda yang dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu. Seraya Nabi SAW mengumpulkan pasukan yang lain. Nabi SAW sempat teriak dan mengatakan, "Berkumpullah jihad."
sesegera mungkin. Ya. Pada saat itu terkumpul kurang lebih 700 personil sahabat. Seketika mereka berkumpul di depan rumah Nabi SAW dan Nabi SAW memimpin pasukan itu sendiri. Pasukannya dipimpin oleh Sa'id bin Zaid yang 200 orang yang keluar. Jadi di sini ada 3 pasukan ya. Ada Salamah bin Aqwa sendirian tadi. Ada pasukan yang kedua Sa'id bin Zaid 200 orang. Menyusul pasukan dari belakang 700 orang bersama Nabi SAW. Di pasukan Sa'id bin Zaid ada satu orang bernama Abu Qutadah. Abu Qutadah radhiyallahu anhu ini diberikan julukan oleh Nabi SAW adalah penunggang kuda terbaik kaum muslimin. Pada saat pasukan Sa'ad tiba di lokasi dan ada Huzarah ya, dan adiknya Habib, ya, di lokasi ditemukan ada adiknya Huzarah namanya Habib. Maka Abu Qutadah ini langsung datang dan menyerang 4 orang tersebut, gitu kan? Sementara Salamah bin Aqwa juga bergabung dengan pasukan muslimin. Si Abu Qatadah ini berhasil menyerang dan berhasil membunuh Habib bin Uyainah. Dan yang 3 sempat melarikan diri. Jadi tinggal 1 orang, 1 jadi korban. Si saat ini mau menyerang mereka, mau mengejar. Dengan cara dia sudah tahu nih si Habib sudah mati. Supaya kaum muslimin tahu kalau si Habib ini dia yang bunuh, gitu kan? Maka dia membuka jubahnya, kemudian meletakkan di atas Habib. Habib ini mati di atas kudanya. Dalam hukum Islam teman-teman sekalian, kalau kita sempat berperang duel sama seseorang dan kita menang, apapun yang dimiliki orang tersebut jadi ghanimah kita. Kudanya, baju perangnya, pedangnya jadi milik kita. Kalau duel, tapi kalau perang rame-rame, maka nanti ghanimah dikumpulin, dibagi rata. Karena saat radhiyallahu anhu ini dia yang membunuh Habib, maka supaya ditahu dia yang bunuh, maka dia melepas jubahnya dipakaikan di atas orang ini. Lalu saat radhiyallahu anhu mengejar, dan 200 pasukan ini juga ikut, gitu kan? Tapi dari jauh. Jalanlah semuanya bersama dengan Sa'ad menuju berusaha mengejar si Huzara dengan pasukannya sampai tiba pasukan Nabi Muhammad SAW. Waktu tiba pasukan Nabi SAW, beberapa sahabat sempat mengatakan melihat kudanya Habib ini, ada orang di atasnya Habib yang mati, tapi mereka tidak tahu wajahnya. Dari jauh kelihatan jubah. Mereka tahu jubahnya ya Sa'ad nih. Maka mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Sa'ad telah mati dibunuh oleh mereka. Kata Nabi SAW, bukan, tapi ini korbannya Sa'ad. Dibuka ternyata betul, dan ini sebagian ulama mengatakan adalah ya kejelian Nabi SAW dalam menilai pada saat itu. Ringkas cerita adalah 200 pasukan itu ternyata tidak bisa teman-teman sekalian, tidak sempat mengejar Huzara dengan pasukannya dan sudah sempat pergi, gitu kan. Lalu Nabi SAW bergabung dengan pasukan yang 200 jadi 900 orang. Lalu Salamah bin Aqwa tadi, si pelari yang cepat itu mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada saya 1000 orang saja, berikan kepada saya 100 orang saja, saya akan menyerang Ghatafan. Kata Nabi SAW, tidak. Sungguh ya, sebenarnya mereka sudah sampai di tempatnya. Kejauhan buat kamu, nggak usah. Yang penting mereka sudah pulang. Maka pasukan muslimin pun balik ke Madinah. Kita sekarang melihat teman-teman sekalian kejadian pada saat harta rampasan muslimin sudah diambil sama mereka, dibawa tiba di Ghuzu Ghatafan. Salah satu-satunya tawanan manusia cuma si istrinya petani tadi. Masih ingat ya? Tadi kan ada yang ditawan 1 orang. Perempuan ini punya kisah. Dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i di sini. Jadi subhanallah, sirah itu selain menjelaskan kepada kita sebab turunnya ayat, juga menjelaskan tentang sebab disebutkannya hadis. Dan ini pelajaran hukum, gitu kan? Perempuan ini waktu tiba di sana, oleh orang-orang Ghatafan tidak dianggap gitu, ditinggalin sama unta-unta. Tidak sengaja dia berada di sebelah untahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan perempuan ini menceritakan, saya pun coba naik ke atas unta tersebut, kemudian saya lepaskan dan saya sambil berdoa, tidak tahu Ghatafan jauh. Untuk datang ke Madinah itu perjalanan jauh, bisa 2 bulan, 3 bulan jauh zaman dulu. Maka dia bilang, saya pun jalan sambil berdoa, ya Allah, tunjukkanlah unta ini jalanan, gitu kan, Madinah. Subhanallah, dengan hikmah Allah, perempuan ini naik, tidak tahu arah mana, jalan sendiri, untanya pulang ke Madinah. Selamat dia, gitu kan, sampai di Madinah. Di tengah jalan dia sempat berniat, dia bilang, ya Allah, kalau engkau sampaikan aku ke Madinah dengan selamat,
aku bernadar untuk menyembeli unta ini. Untuk Allah, maksudnya nyembeli untuk Allah gitu. Dia tidak tahu kalau unta ini unta Nabi. Dia cuma bilang kalau selamat gitu, dia akan nyembeli. Tiba di Madinah, lalu dia datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Alhamdulillah saya selamat gitu. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah, Allah selamatkan kamu gitu kan. Kalaupun kau mati syahid gitu kan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sempat nazar di tengah jalan, kalau saya selamat sampai Madinah, unta ini saya akan sembeli gitu kan. Kata Nabi SAW, sungguh buruk niatmu. Unta ini selamatkan kau, kenapa mau sembeli gitu. Lalu kata Nabi SAW, keluar hukum syar'i, tidak boleh bernazar pada hal-hal yang bukan hakmu gitu. Itu hukum syar'i. Misal, kalau saya berhasil, saya akan jual mobil tetangga. Bukan haknya gitu. Bagaimana caranya gitu. Jadi nggak boleh gitu kan. Nah ini keluar hukum syar'i, keluar hadisnya dari kejadian tersebut. Dan selesailah tadi kasus zikir itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah yang terakhir adalah, karena ini memang terakhir-terakhir saja ya. Ada dua kejadian tinggal ringkas saja dan kita akan masuk pada akan datang perang yang lain, perang Bani Mustalik, perang yang sangat luar biasa. Kata ahli sejarah, perang Bani Mustalik adalah perang yang paling unik yang pernah dijalani oleh Nabi SAW. Nanti akan kita ceritakan itu. Tapi yang jelas kita akan masuk dulu ke ekspedisi Dhi Khusah namanya. Dhi Khusah dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kembali lagi Muhammad bin Maslamah tadi yang memimpin, yang berhasil tadi, sekarang dipimpin lagi ekspedisi yang lain. Muhammad bin Maslamah ini disuruh oleh Nabi SAW mendatangi suku Tha'labah. Suku Tha'labah termasuk terlibat dalam perang Ahzab. Gitu kan? Nabi SAW mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah dan jumlahnya hanya 10 orang saja waktu itu. 10 orang pasukan kuda. Suku Tha'labah ini besar sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengirim dan tujuannya 10 orang ini bukan untuk menyerang suku tersebut, untuk memastikan dulu bagaimana persiapan mereka. Nanti 10 orang ini balik. 10 orang ini akan balik lagi melapor kepada Nabi SAW. Ternyata teman-teman sekalian, suku ini ya, suku Tha'labah ini sudah mengadakan persiapan. Mereka sudah tahu suku-suku yang lain yang dulu jadi sekutunya di Ahzab, itu ternyata di perang Ahzab ternyata sudah diserang oleh Nabi SAW, pasti mereka juga akan diserang. Dan mereka sudah mengadakan persiapan, yaitu persiapannya beberapa puluh kilometer sebelum suku mereka, itu mereka taruh pemanah-pemanah dan pasukan-pasukan di pohon-pohon kurma. Yang jelas dari arah Madinah itu mereka sudah jaga sekian puluh kilometer dari kota, dari suku mereka. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu majma'in dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak tahu kejadian itu. Nganggap masih jauh, masih perjalanan beberapa hari, seminggu lagi baru sampai di sana. Mereka jalan santai. Waktu mereka lagi istirahat, ternyata ada pasukan yang sudah dibentuk oleh suku Tha'labah, jumlahnya sekitar 100 orang. Tiba-tiba menyerang Muhammad bin Maslamah dengan teman-temannya lagi turun di bawah pohon kurma lagi istirahat. Dan ternyata mereka berhasil membunuh semuanya. Dibunuh sahabat-sahabat Nabi ini. Satu-satunya yang selamat cuma Muhammad bin Maslamah. Semua dibunuh, mati syahid 9 orang. Muhammad bin Maslamah sempat luka parah. Tapi dalam kisah yang dikatakan beliau sempat membuat keadaan seakan-akan beliau juga mati. Sampai Muhammad bin Maslamah menceritakan, saya menjatuhkan diri dan dalam kondisi luka, kemudian mereka sempat menyentuh kaki saya, menendangnya, saya tetap tidak bergerak. Tapi saya seakan-akan mati bersama korban. Terdengarlah suara mereka mengatakan, ya, oh mereka sudah mati semua, tinggalin aja. Maka ditinggalinlah. Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya tidak membuka mata saya, khawatir masih ada seseorang di antara mereka di situ. Sampai beberapa saat, saya merasa ada orang yang lewat. Kemudian orang tersebut pada saat melihat jenazah-jenazah ini berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Muhammad bin Maslamah, saya jadi tahu ini muslim. Saya buka mata saya sambil berkata, wahai muslim, tolonglah saya masih hidup. Yang lainnya sudah meninggal. Maka saya pun dibantu, kemudian dirawat, diobatin sampai lalu dibawa ke Madinah, gitu kan. Tapi ini salah satu ekspedisi yang dikirim oleh Nabi SAW, tapi gagal. Ya, di sini gagal. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Dari kehidupan Nabi SAW pelajaran. Waktu di perang Uhud beliau sempat luka. Nah, itu. Bahkan beliau sempat merasakan sakit pundak yang dipukul pada saat itu, ya, selama sebulan. Gigi beliau sempat luka. Artinya memang
Bisa terjadi. Tidak selamanya peperangan akan menang, gitu kan? Seperti itulah. Dan ini pelajaran juga. Ya, Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Al-ayah. Dan kami akan menjadikan hari-hari itu berputar di antara manusia. Jadi bisa kalian menang, bisa kalian kalah, gitu kan? Tetapi di sini kekalahan Nabi SAW, kekalahan pasukan ini memang karena tidak disangka. Kalau terjadi peperangan langsung berhadap-hadapan, itu Nabi SAW dikatakan tidak pernah kalah, tidak pernah dikalahkan. Kasus Uhud kan kena ada 43 pemanah yang turun, gitu kan? Kalau tidak maka tidak pernah dikalahkan. Yang dimaksud sini kalah adalah kalau kayak tadi bisa saja kalah strategi, bisa saja kalah cepat, gitu. Tapi kalau pasukan berhadapan, itu umumnya kaum muslimin memenangkan peperangan. Nabi SAW pada saat itu akhirnya ya, mengetahui kejadian tadi dan membuat persiapan pasukan, langsung membentuk pasukan yang besar. Pada saat itu jumlahnya mencapai 700 orang dan menyuruh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia ini jamin masuk surga, itu untuk menyerang suku Tha'labah. Dan Abu Ubaidah berhasil menyerang dan mengalahkan mereka. Jadi suku Tha'labah ini dikalahkan, ya. Tetapi 10 orang, 9 orang yang pertama selain Muhammad bin Salam ini sempat mati syahid, terbunuh. Terakhir teman-teman sekalian adalah Sariyah Jamuh. Sariyah Jamuh ini Nabi SAW sempat memutus 700 personel pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu untuk menyerang sisa-sisa suku Ahzab yang lain. Maksudnya ikut dengan Ahzab. Ini 700 orang ini Nabi SAW wasiatkan, tidak, namanya Sariyah Jamuh. Tidak boleh kalian kembali ke Madinah kecuali sudah clear itu semua. Yang tersisa serang semua. Serang sini menang, serang lagi yang lain. Kembali sudah menang. Dan misi ini disebutkan oleh para ahli sejarah berhasil. Semuanya berhasil. Sampai akhirnya ya pasukan Zaid ibn Haritha kembali sementara semua suku sudah ditaklukkan. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan Ghazwa Bani Mustalik atau suku Mustalik yang dikatakan oleh para ahli sejarah adalah perang yang paling unik yang dihadapi oleh Nabi SAW.